Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada channel saya, Sri Sugiyartiningsih dari SMP Negeri 1 Kawungaten. Kali ini akan membahas tentang sistem reproduksi tumbuhan. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reproduksi tumbuhan. Reproduksi tumbuhan ada dua, yaitu reproduksi secara generatif dan secara vegetatif. Namun kali ini kita akan membahas tentang reproduksi vegetatif. Apakah reproduksi vegetatif itu? Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi makhluk hidup secara aseksual atau tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Reproduksi vegetatif ada dua, yaitu vegetatif secara alami dan secara buatan. Sekarang menuju kepada reproduksi vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami dimulai dari tumbuhnya tunas pada bagian tumbuhan. Tunas selanjutnya akan menjadi tanaman baru. Pada umumnya, tunas tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, ujung akar, dan tepi daun. Tunas yang tumbuh pada ujung akar atau tepi daun disebut dengan tunas adventif. Jika tunas tumbuh dekat induknya dinamakan rumpun. Misalkan rumpun bambu dan rumpun pisang. Sekarang kita membahas dengan adanya jenis-jenis perkembangbiakan secara vegetatif alami, di mana bahwa di situ ada akar tinggal, ada umbi lapis, ada umbi akar, ada geragih atau stolon, ada umbi batang, dan ada spora. Kita lanjut kepada akar tinggal. Akar tinggal terkenal dengan adanya rizoma. Akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Ini misalkan ada lengkuas, jahe, alang-alang, kunyit, temulawak, dan kencur. Lengkuas, kalau bahasa latinnya ini adalah Alpinia galanga. Jahe, Zingiber officinale. Alang-alang, Imperata cylindrica. Kunyit, Curcuma longa Linn. Temulawak, Curcuma santorisa. Kencur, Kaempferia galanga. Nah, untuk akar tinggal ini biasanya adalah untuk bumbu masak. Namun banyak juga akar tinggal itu yang bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan. Kita lihat dengan adanya alang-alang misalkan. Alang-alang atau kita sebut dengan adanya Imperata cylindrica bisa hidup di mana saja di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Ternyata memiliki khasiat yang sangat penting bagi kesehatan kita. Di antaranya adalah untuk mengobati muntah darah, kemudian bisa untuk mengobati mimisan, bisa untuk mengobati kencing nanah, dan bisa untuk mengobati hepatitis. Sekarang menuju kepada rizoma. Ciri-ciri rizoma: 1. Mirip akar tetapi berbuku-buku dan pada ujungnya terdapat kuncup. Pada setiap buku terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Kita menuju kepada umbi lapis. Umbi lapis, bagian tanaman yang membengkak di dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan, itulah yang kita sebut dengan umbi. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar yang akan tumbuh membentuk tunas. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan.
Umbi akar dapat tidak mempunyai tunas dan tidak berbuku-buku. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar, misalnya wortel, lobak, singkong, dan lain-lain. Nah, manfaat daripada umbi akar. Ternyata bahwa makanan-makanan ini bisa mencegah stres, bisa mencegah penyakit kanker, mengandung vitamin C, mengandung vitamin D, mengandung vitamin B6, dan juga mengandung zat besi. Tentunya adalah bisa untuk menjaga kesehatan mata. Kita lanjut kepada umbi batang. Umbi batang yang tumbuh membengkak dalam tanah. Bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Jika umbi ini ditanam, tunas dapat tumbuh dan menjadi tanaman baru. Contohnya adalah kentang, umbi jalar, suwek, dan dahlia. Kita menuju kepada geragih. Geragih atau yang kita sebut dengan stolon. Yang disebut dengan geragih atau stolon ini adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Geragih tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak bergantung pada induknya. Jenis tanaman yang berkembang biak dengan geragih diantaranya adalah stroberi, sirih, rumput teki, pegagan, arbai, semanggi. Menuju kepada tumbuhan yang menggunakan spora atau perkembangbiakan dengan spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan jamur. Spora terdapat di dalam kotak spora yang terletak di tepi daun tumbuhan paku. Di sini bahwa tumbuhan paku bisa dimanfaatkan untuk menjadi tanaman hias. Contohnya ini adalah suplir. Pada tepi daun suplir terdapat butiran yang merupakan kotak spora. Spora ini merupakan alat perkembangbiakan suplir. Kembali bahwa untuk contoh daripada tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan menggunakan spora, yaitu ada lumut, berbagai macam lumut, kemudian berbagai macam tumbuhan paku, kemudian jamur, kemudian ganggang, suplir, dan pakis. Selanjutnya kita menuju kepada reproduksi vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif buatan atau perbanyakan vegetatif dalam pertanian dan botani merupakan sekumpulan teknik untuk menghasilkan individu baru tanpa melalui perkawinan. Nah, perbanyakan vegetatif ini menghasilkan keturunan yang kita sebut dengan klon. Teknik-teknik perbanyakan vegetatif pada tumbuhan diantaranya adalah bisa menggunakan penyetekan, pencangkokan, dan okulasi. Marilah kita mencoba untuk bagaimana cara menyetek. Menyetek itu apa? Ternyata bahwa menyetek itu adalah memanfaatkan potongan-potongan bagian tumbuhan untuk ditanam hingga tumbuh menjadi individu baru. Sebelum kita menyetek, maka kita harus paham dulu dengan beberapa syarat tanaman yang bisa di-stek. Yang pertama adalah batang atau cabang tidak terlalu muda atau juga tidak terlalu tua. Kira-kira berumur 1 tahun, kecuali untuk stek pucuk. Yang kedua,
bebas dari serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, warna batang atau pucuk itu adalah yang masih segar, yang masih berwarna hijau. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita mencangkok tanaman. Pencangkokan salah satu cara pembiakan vegetatif buatan yang bertujuan untuk mendapatkan tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya dan cepat menghasilkan. Nah, cara untuk mencangkokkan, persiapkan dulu. Yang pertama adalah tanaman yang akan kita cangkok. Setelah kita pilih, kupas kulit dan kambiumnya sampai bersih. Yang kedua, tutup bagian yang telah dikupas tadi dengan tanah dan dibungkus plastik, atau bisa juga dibungkus dengan sabut kelapa. Selanjutnya, itu akan ditutup dengan plastik, ikat dengan tali. Siramlah bagian yang telah ditutup tadi agar lembab. Kita menuju ke okulasi. Apa sih yang disebut dengan adanya okulasi? Okulasi itu adalah salah satu teknik perbaikan kualitas tanaman secara vegetatif buatan yang dilakukan dengan menempel mata tunas dari tanaman yang unggul ke batang tanaman lainnya. Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk memperbanyak tanaman yang sukar atau tidak dapat diperbanyak dengan cara setek maupun dengan cara mencangkok. Demikianlah pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami oleh anak-anak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.